Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvan Pratama dengan NIM F1B0 21135. Perkenalkan, nama saya Herul Umam, NIM F1B0 21124. Perkenalkan, nama saya Farhan Ahmad Suharyadi dengan NIM F1B0 20038. Perkenalkan, nama saya Wantar dengan NIM F1B02197. Ya, di sini kita akan membuat tugas dengan judul menyalakan general purpose input output pada Raspberry Pico berdasarkan NIM terakhir dari anggota. Nah, itu ada NIM dengan 4, 5, 8. 9. Ya, mungkin untuk seterusnya akan dijelaskan pada teman-teman berikut. Ya, sebelum penjelasan untuk tugas dari teknik kendali digital, saya di sini akan menjelaskan apa sih itu Raspberry Pi dan jenis-jenisnya. Raspberry Pi adalah komputer single board berukuran kecil yang dikembangkan oleh Raspberry Pi Foundation di Inggris. Tujuan awalnya adalah untuk mendukung pendidikan ilmu komputer, tetapi penggunaannya meluas ke berbagai bidang seperti proyek DIY, otomasi rumah, robotika, IoT, dan banyak lagi karena fleksibilitas dan harganya yang terjangkau. Kemudian untuk jenis-jenis Raspberry Pi yaitu ada Raspberry Pi model B atau B, yang di sini versi paling populer dengan berbagai varian seperti Raspberry Pi 1, 2, 3, dan 4. Kemudian tersedia dengan lebih banyak port seperti USB Ethernet dan HDMI. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada Raspberry Pi Zero, versi yang lebih kecil dan lebih hemat daya dari model B. Kemudian untuk Raspberry yang ketiga yaitu Raspberry Pi Compute Module, digunakan untuk pengembangan perangkat keras yang lebih khusus. Kemudian untuk yang keempat yaitu ada Raspberry Pi Pico yang kita gunakan pada tugas teknik kendali digital. Untuk fungsi Raspberry Pi yaitu ada pertama sebagai pembelajaran pemrograman, kemudian ada proyek DIY, IoT, server, media center. Di sini saya akan menjelaskan tentang pin GPIO atau General Purpose Input atau Output pada Raspberry Pi, di mana merupakan serangkaian pin yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat keras eksternal seperti sensor, motor, LED, dan lainnya. Di mana pin GPIO ini memungkinkan Raspberry Pi untuk mengontrol atau membaca data dari perangkat tersebut. Jumlah dan penempatan pin GPIO, Raspberry Pi memiliki 40 pin pada header GPIO meskipun model yang lebih lama seperti Raspberry Pi 1 model A dan B hanya memiliki 26 pin. Kemudian fungsi pin GPIO, di mana sebagai input, pin GPIO dapat dikonfigurasi sebagai input untuk menerima sinyal dari perangkat eksternal, misalnya membaca status tombol atau sensor. Kemudian dapat digunakan sebagai output, di mana pin GPIO dapat dikonfigurasi sebagai output untuk mengontrol perangkat eksternal seperti menyalakan atau mematikan LED. Kemudian sebagai mode alternatif, di mana beberapa pin GPIO juga dapat dikonfigurasi untuk fungsi khusus seperti I2C, SPA, UART, dan PWR. Kemudian memiliki level tegangan, di mana pin GPIO pada Raspberry Pi beroperasi pada tegangan 3,3 volt. Kemudian perangkat dan sensor yang dapat diakses melalui menggunakan pin GPIO, Raspberry Pi dapat terhubung ke berbagai perangkat seperti sensor suhu, sensor jarak, akuator, dan lainnya. Menggunakan pin GPIO pada Raspberry Pi membuka banyak peluang untuk berbagai proyek elektronik dan IoT. Penting untuk memahami karakteristik dan keterbatasan GPIO agar penggunaan aman dan efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada program from mesin import pin. Pada baris pertama ini menggunakan mengimpor modul pin dari library
mesin library digunakan untuk mengakses fungsi hardware seperti GPIO atau General Purpose Input atau Output pada perangkat seperti Raspberry Pi atau microcontroller lainnya. Pin adalah objek yang mewakili sebuah pin pada board dan memungkinkan pengguna untuk mengontrol atau membaca status dari pin tersebut. Untuk LED pins 5, 8, 9 ini adalah daftar list yang berisi nomor-nomor pin yang dikendalikan. Dalam contoh ini, pin GPIO 5, 8, dan 9 akan digunakan untuk mengontrol LED. For pin in LED pins ini adalah loop yang akan mengiterasi setiap pin yang terdapat dalam daftar LED pins. Pada setiap literasi, kode di dalam loop akan dijelaskan untuk satu pin yang spesifik. LED sama dengan pin out. Pada setiap literasi objek, pin dibuat untuk setiap pin yang sedang diliterasi dalam list LED pins. Sini LED value. Baris ini menetapkan nilai 1 pada pin tersebut. Nilai 1 biasanya berarti logika tinggi atau high, yang dalam konteks LED berarti menyalakan LED. Jika ingin mematikan LED, bisa digunakan LED value 0 yang akan memberi logika rendah atau low pada pin tersebut. Fungsi keseluruhan, kode ini mengatur 3 pin GPIO, pin 5, 8, dan 9 sebagai output dan kemudian menyalakan setiap pin, yang berarti kode ini mengatur 4 pin GPIO, pin 5, 8, 9, dan 4, dan 0. Kode ini mengatur 3 pin GPIO, pin 4, 5, 8, dan 9 sebagai output dan kemudian menyalakan setiap pin, yang berarti jika ada LED terhubung ke pin-pin tersebut, LED akan menyala. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian kerja pada alat berikut, yang dimana pada tugas kali ini kita menggunakan Raspberry Pi yang Pico untuk menyalakan GPIO pada Raspberry berdasarkan NIM dari teman kelompok. Di percobaan kali ini kita menggunakan 4 pin. Yang pertama pada GP4, terus 5, kemudian 8 dan 9. Bisa dilihat di gambar, pada pin GP4 digunakan untuk menyalakan lampu berwarna biru, kemudian pada pin GP5 digunakan untuk menyalakan lampu berwarna oranye, kemudian pada pin 8 digunakan untuk menyalakan lampu berwarna putih, kemudian pin 9 untuk menyalakan lampu berwarna merah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian.